Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Hadirin urang si ulun tuan gure ulun tuan ban Bandung, sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Aqidatun Najin halaman 80. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li wa amalan salihan warzuqna halal. Dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a masabihun, innal ulama'a masabihul ardi. Ya Abu Hurairah, amma taran nujuma fis samai. Faqultu na'am. Faqala hakadha ahlus samai yarawnal arda fayanzuruna al ulama'a fiha kan nujumi, fa idza matal alimu kan nujumi idza aqallat. Artinya bahwasanya segala orang yang alim itu seperti pelita bagi isi bumi. Hai Abi Hurairah, tiadakah engkau melihat akan bintang di langit? Maka sungguhnya, maka jawabnya, bahkan ya Rasulullah. Maka sabdanya Nabi, demikianlah isi langit ketika melihat ia akan bumi. Maka melihat mereka itu akan ulama padanya seperti bintang. Maka apabila mati orang alim adalah ia seperti bintang. Apabila gaib ia, yakni jatuh ia, maka kelam, tiada nyata lagi. Rasulullah ibarat ulama, orang alim, orang yang mengilmai agama, ibarat lagi bintang di langit. Makanya kata Rasulullah, innal ulama'a masabihul aq. Ulamanya lampu di dalam bumi. Maka ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Hurairah, wahai Abi Hurairah, amataran nujum fis sama, adakah pernah engkau melihat bintang di langit? Faqultu, maka aku jawab, kata Abi Hurairah, na'am, bahkan sering pernah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, hakadha ahlus sama yarawnal arda fayanzurunal ulama fiha kan nujum. Maka lagian ke seperti malaikat-malaikat di langit, bahwa tenekalan kena udonya blat lagi getanyo kalan bintang. Apa yang degekalan le malaikat blat lam dunia, itulah seperti para ulama. Maka fa iza matal alim kan nujum iza aqallat, menyatakan dia melinggai sidra ulama lambu mawa
yang ulama yang persih lagi bintang, maka terjadilah lagi bintang di langit. Artinya, menyebintang salah sabuh di langit erut uyup, maka sungguh padamlah daerah tersebut. Begitu pula, ketika ulamanya melinggai, maka padamlah daerah tersebut. Dan tak merasa tu. Pakiban jamun masa abu tumpuk tengah. Ite tumpuk tengah di seluruh penjuru baik Aceh. Penjuru Indonesia ite ya. Wate mentang almarhum abu tumpuk tengah. Jinau hanale abu tumpuk tengah. Sang wate takalan abu-abu lain. Arab hanaduh le tumpuk tengah. Ya negara. Maka sidra ulama melinggai, maka matilah sabuh lampu tengku. Oleh karenanya legetanyo bek gaduh perah kalil lampanyot. Asal ka melinggai ulama kalil lampanyot. Bek gaduh perah lin panyot, wate panyot na tayak merempak ngan panyot nyan nyo takai. Bek gaduh bilion-bilion pada buah panyot kalil. Asal melinggai ulama kali tibit nari tibat tapegot kamati lampu. Maka si mantang lampu-lampu nyan mantang hu. Na pernah lagi tanya tayak minta ilmu agama bak lampu tersebut. Karena ketika sidra ulama melinggai, tidak akan tergantikan dengan ulama lain yang sama. Tetap hana tu. Maka melinggai Abu Tanah Mirah. Uyupnya han sama dengan Abu Tanah Mirah. Melinggai Abu di Paluh Gading, walaupun nak Abi Sufi iyupnya, tapi han sama dengan Abu Paluh Gading. Melinggai Abu Iluk Nibong, walaupun nak Abi Iluk Nibong iyupnya, tapi han sama dengan Rawan Abu. Han sama nunggu. Pakon karena Allah kalian nama janji. Ketika kiamat tiba, maka Al-Quran itu diangkat oleh Allah. Makna diangkat seluruh ilmu-ilmunya, tidak ada yang memahami. Makanya semakin tahu dengan kiamat, semakin keot ilmu yang ada. Gada baca-baca. Baik ilaji tengku. Menyertak-retak ulun tuan nunggu. Masa delay mentang anda miak gelasai daya berat. Tapi jenau kaji kurung tu berat. Maka hana mupat pilih mai. Hana mupat pilih aku. Maka semakin ujung ilmunya semakin keot. Keot jaju tu. Oleh karenanya semakin gadah ulama, maka semakin bersebarlah orang jahil. Nyo yang bahaya. Orang wate ulama yang asli hanale, maka bertebarlah orang-orang jahil yang di mulutnya ucapan-ucapan orang alim. Nyo yang cukup bahaya. Maka yang bermaksud haram orang berpakaian dengan pakaian ulama, itulah mereka yang berselubung dengan ucapan-ucapan ulama, dengan busana-busana ulama. Nya cukup bahaya tu. Takalan muserban, takalan menjenggut, takalan menjubah, mempeci, mentuluk belanga, menjakrung, bahasa, gecua bahasa-bahasa ahli sufi. Nya cukup bahaya. Sehingga ketika terdengar bahasa-bahasa genyan, seolah-olah itu bahasa ahli sufah, urang-urang ahli sufi. Padahal beliau sendiri ketika mengucapkan kalimat tersebut tidak paham. Nyola tu, ramai kalau buat nyola. Ketika terdengar berbicara seolah-olah bahasa-bahasa sufi, bahasa-bahasa tasawuf, bahasa-bahasa tauhid. Karena umum kebanyakan lawitnya dalam masyarakat, ketika gedinga sesuatu hana gemupom yang kaganggap hayu. Cukup hayu aja semua buat. Musik krek tanda depu. Nyan yang kagak. Yang geken hayu penyampaiannya bisa dipahami. Nyan baru geken hayu. Kan semakin hana tadi semakin hayu kan nyan. Yang geken urang carang tengku, yang geken urang carang dapat getanyo serap ilmunya daripada beliau. Inilah yang dinamakan dengan orang cerdas. Maka tengku berdekat-dekatan. Nyokat truk masa tengku. Nyokat truk masa. Maka ketika mereka berselubung dengan luarnya mirip ulama, maka terpedayalah orang-orang awam. Urang-urang jahil kepekenyan nyan ulama yan. Nyena lerla tengku.
Maka berdega-dega tatat. Oleh karenanya sering lentuan ulang-ulang ketika nasidra gure yang semebut nyan kalon silsilah ilmiah beliau nyan perle tengku untuk mengetahui silsilah keilmuan beliau nyan perle gure beliau tahu gure watih nyan tahu gure watih nyan tahu nyan perle tengku baik sampai le beliau nyan karena merasa EQ-nya tinggi maka memahamilah ilmu daripada kitab-kitab Jawi ataupun daripada buku-buku dalam bahasa Melayu, kemudian ilmu tersebut disebarkan tanpa beliau mendapati ilmu melalui daripada gurunya. Nyo bahaya. Karena ketika ligetanyo taresap ilmu bacaan tertentu tanpa tamurajaah dengan guraya, hana tayat tanyang bak guraya, nyo kemungkinan besar akan membawa ki kepada kesesatan. Pasti tengok. Apalagi ketanyo menyehanjut kita Arab. Bantakalan kitab Jawa sedangkan kitab Arab hanjut tu. Maka tamu pom laju lagi kalimat yang dalam kitab Jawa tersebut menurut yang ketanyo baca. Padahal yang gemaksud letengku tulis kan menang. Karena menurut rawa sehingga musesat degop nunggu. Nyahino ke awal terjadi kesesatan karena memahami ilmu dengan pemahaman pribadinya hana lagi yak murajaah ngan guraya teku. Maka ketika na urang semebut nyolon saran bak tengku mendum, tengku kalan silsilah keilmuan beliau na puhana menyahana silsilah keilmuan, maka jangan berguru kepada beliau. Kan terpegah beliau salah, jangan berguru kepada beliau. Karena apa kon? Memungkinkan red dalam salah. Karena nah hadis tentang hakim nekun li Rasulullah, apabila seorang yang tidak layak menjadi hakim akan tetapi dia memaksakan dirinya untuk diangkat menjadi hakim, lalu ketika memutuskan hukumnya benar keputusannya, tetap dianya itu berdosa. Bahkan berdosa karena betul dengan sebab kebetulan. Begitu pula tu legetannya bakwate ta sampaikan ilmu ta buat hana guraya ngan hasil ta baca ke rawa. Rupanya betul penyampaian tersebut berbetulan betul. Kan betul karena bit-bit jiwet. Jiwet hana guraya, han sempurna jiwet tedukum tuah. Makanya ketika na pengajian tilik kembali guru tersebut ada silsilah keilmuan ataupun tidak. Karena silsilah keilmuan nyaw wajibna menurut kita nyaw ahli sunnah wal jamaah. Wajib tunggu. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatil anbiya ahlul ilmi. Artinya yang terlebih hampir manusia daripada pangkat anbiya itu yaitu ahli ilmu. Dan berapa banyak lagi hadis yang menunjukkan atas kelebihan ahli ilmu itu. Maka barang yang tersebut itu memadanlah bagi orang yang cerdik, wallahu alam. Di antara manusia yang kedudukannya di sisi Allah hampir mendekati dengan kedudukan para nabi, itulah ulama. Makanya dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Yang terima pusaka bak perte nabi tok para ulama. Karena yang ditinggalkan oleh nabi dua. Yang pertama syariat, yang kedua mendakwahkannya syariat. Nyo harta pusaka yang kekebah di nabi. Yang pertama syariat berupa Al-Quran dan hadis. Yang kedua mendakwahkan syariat. Makanya ke yang kepubuh oleh ulama, belajar dan mengamalkan syariat isi Al-Quran hadis sekaligus mendakwahkan syariat. Maka yang terima pusaka bak nabi tok para ulama.
Makanya setiap ulama pasti aulia. Tapi setiap aulia golongan tentai ulama. Setiap ulama pasti aulia. Tapi setiap aulia golongan tentai ulama. Karena kedudukan ulama lebih tinggi di mata Allah daripada kedudukan abid. Al-alim derajat lebih tinggi daripada kedudukan abid. Peabid ahli ibadat, orang yang ibadat, yang keibadatnya disertakan dengan ilmunya. Tetapi ilmunya yang nabak beliau hanya sebatas mengamalkan ibadatnya. Hana yang lebih hanya sebatas mampu untuk mengamalkan kepada dirinya pribadi. Nyan abid kekun. Menya'alim orang yang berilmu sekaligus mengamalkan ilmunya dan menyebarkan dakwah dengan ilmu tersebut. Nyan gekun alim. Maka kedudukan alim lebih tinggi daripada abid. Nyo abid yang na ilmu, menyo abid yang hana ilmu, nya hana perlu pegah. Karena ibadat yang hana diberingi oleh ilmu mardud, tertolak, hanya diterima oleh Allah Ta'ala. Pementang kebajikan yang tak buat, rupanya buat kebajikannya hana ilmunya. Karena metire-tire takkanlah nurung lain buat. Ita nyop ita buat mardud, nyan hana getung oleh Allah, nyan hana diterima. Bahkan ibadat itu akan menjadi sebaliknya tercatat menjadi maksiat. Jadi ibadat yang tak buat hana ilmu akan tercatat menjadi maksiat. Di antara bukti hadis Rasulullah pernah Nabi, salat yang tidak memerintahkan engkau kepada ma'ruf dan tidak mencegah engkau daripada mungkar, lam yazdad biha, maka salat itu tidak akan menambah diri engkau dengan Allah illa bu'dan, kecuali hanya bertambah semakin jauh. Semayang lagi gap sih katanya, tapi tak semayang hana ilmu ya. Rukun hana gat pah, syarat hana gat meri, yang batal galam gat ta'a. Tapi pubuat lagi gat pubuat. Tapi hana tak pahami, yang tengah tak pubuat hana tak pahami. Dia tak pubuat laginya karena sudah terbiasa. Karena sering tajak berjamaah laginya, kakak laginya aja. Tapi hana tak turi, rukun, syarat dan sebagainya. Karena hana tak turi memungkinkan dalam melakukan itu terjadilah perbuatan-perbuatan yang batil. Maka sembahyang yang model laginya gepegahi Nabi bukan semakin dekat si pelaku salat dengan Allah, melainkan akan semakin jauh dirinya dengan Allah. Sebagai bukti dah leuh tak sembahyang le katanya, na semakin terikat batin tu dengan buat ma'ruf, na semakin merasa terjijik jiwa dengan buat mungkar. Hana maksiat pi mantang hawa tu, ma'ruf pi mantang agak bea-bea seba. Nyan sembahyang yang katanya pubuat gepegah le Nabi bukan malah mendekatkan kita dengan Allah, melainkan malah menyebabkan kita semakin jauh dengan Allah. Maka yang nilainya sawa dengku, yang kedua pribadi. Draw tu. Semakin le tak sembahyang, semakin sering tak pubuat sembahyang, fokus semakin terikat jiwa katanya dengan ma'ruf dan merasa terjijik jiwa katanya dengan mungkar atau tidak. Menjaka mulai terikat jiwa katanya dengan ma'ruf, semakin merasa jijik jiwa katanya dengan mungkar, nyan sembahyangnya karena nilai plus ba Allah Ta'ala. Tapi golom na berarti. Maka sejauh mana bernilainya sembahyang katanya ba mata Allah, sejauh mana tercegat katanya dari maksiat, enak kan? Berat tercegat berarti berat meyum ba Allah. Hana tercegat, hana meyum. Golom tercegat, golom nayum. Man kan dapat terasakan pribadi yang berekon le katanya truk 10 boh tak buat maksiat. Selama tak sembahyang tinggal 5 tu, berarti kan 50% sembahyang kagak terima. Tinggal pegadah 5 tu nya tak kan? Ataupun yang berekon 10 nyo leher tu man agak sulit bacut yang lehernya. Yang paling berat bakubahnya ke yang lehernya, berarti kak berat terima.
Kata 70% kagak terima, tinggal 50% tu tak. Ataupun kasih kurang 10% tinggal sabah tu maksiat. Maksiat perkara rumah gop, nyan yang perkara dalam. Mungkin nyan berarti nyan sabah tu tak. Yang lain kabeh gada sama dengan putra membuktikan sembahyang yang kita nyopo buat semakin bermakna di mata Allah karena kala maksiat yang akan tercegat. Yang kinan ternilai. Jadi baik kalau nanti maksiat sat, menyata maksiat sat hana merasa yang kagak ada. Jadi tak kalau lepakkan babah halungnya cukup heknya. Hak terjaga bak upai gop. Maksiat lain nak kagak ada. Oh maksiat lain kagak ada nunggu. Yang ketinggai bak but upap tak kaya nak ada. Berarti nyang tak bodoh tak kaya. Berarti le kagak ada. Putra nama salah. Di mana putra nama salah? Putra. Jadi katanya lakukan ibadah terbaik saya. Cuma lagi habis juga punya walaupun nama kita kadang-kadang yang tinggal yang dilakukan yang kali itu tapi hari-hari tapi continue dilakukan nedonya. Dan tidak dilakukan dia menyesal ya Allah kalau lakukannya ya Allah. Tapi kalau kemah apa Tuhan. Tapi continue urangnya buatnya tinggal kemah. Ini kan nanti continue. Tujuh puluh kadang-kadang Pak nedonya pun tapi continue dilakukan. Dia menyesal sudah melakukannya. Jadi punya yang Allah dukungkan buat Allah ya Allah. Mana lagi yang ibadah, tapi continue dan berkekalan dalam dosa-dosa kecil lebih nanti. Yang baik menawar. Yang baik selesai melakukan kesalahan, na berkeinginan singa buat kelai. Nyan yang baik. Menyenar lagi nyan, orangnya menyesal. Mak cukup berat menyesal klik tapi lam hati kecil tapi menyana kesempatan singa lam cit. Yang dalam taubat. Karena yang geken dengan taubat tidak ada keinginan sedikit pun untuk mengulangnya yang ke taubat. Yang geken dengan menyesal yang kenyan. Setelah melakukan maksiat menyesali. Apa makna menyesali? Makna menyesali menganggap dirinya sudah jatuh dalam perbuatan yang yang kenyan makna menyesali. Berarti hana rencana lagi buat. Tapi singa red bat salam, tak taubat lam. Red bat salam, tak taubat lam. Artinya putra, taubat atih maksiat ilikut hana betul. Dengan sebab jatuh maksiat dan jatuh dalam maksiat yang sama. Taubat balik. Igaknya hana rencana le ya perkara kaknya hana le. Man bayar cocok limo kan pak kebetulan support cocok limo rabina ni kamu tepat lelam. Menyesal lelam. Taubat lelam. Nah rencana tengok hana le mubacut dan le bayar cok lima tengok kabur pak le lam. Jadi rencana hana le kebetulan baca cok lima. Nyen taubatnya tetap hana betul. Artinya maksiat di belakang sudah berlaku taubat, maksiat kembali, taubat kembali. Makanya nekeli Imam Ghazali, sejauh mana engkau bertaubat, sebesar mana engkau lakukan maksiat. Le tak buat maksiat, boleh taubat. Di tak buat maksiat, di taubat. Berarti asai le taubat. Dan kata Luqmanul Hakim, yang wasiat terakhir kepada anak beliau, bahawa detik Luqmanul Hakim kena melinggai dunia. Hai anak lon, bila mana legata terasa-rasa bahawa maksiatnya memang han mampu kata hindar. Untuk dan hindari han mampu. Leka iku tu memang laginya yang tak harapkan. Kabarau kata cita-cita atanyan. Pak kebetulan si kana iku tu han mampu tak hindari. Apa kata Luqmanul Hakim? Bila mana maksiat itu tidak mampu engkau hindari wahai anakku, maka ingat bahawa engkau sediakan yang namanya tebusan. Artinya putra, ketika legetanya han mampu tak hindari daripada maksiat tersebut, langsung bekas siap untuk tak siap tebusan. Putra tebusan yang kasiap. Yang pertama lihatnya taubat segera, yang kedua lakukan ibadat sebanyak mungkinnya kenyan tebusan. Karena memang han mampu tak hindari. Pakan han mampu tak hindari kabarau kahawat. Lagi contoh, haba bangai dah pegah. Boh memplam kuning kabarau kahawat. Kasiga minggu kahawat.
Pas kebetulan terlewat rabinah jalan, kamu gantung sabuh rabinah jalan. Man hana yang hala, alah kakaknya ngojui lah untuk tak taubat. Kabarau kahawad. Pas kebetulan ni ke, berarti tidak dapat menghindar. Nyan bak surah buah amplam. Boh lain ho pokoknya buah amplam ni. Si hana mampu tak hindari, maka kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, jangan lupa siapkan tebusan. Mupomji putra, manusia ketika Allah telah menghendaki menetapkan dia jatuh dalam suatu maksiat, pasti jatuh dalam maksiat tersebut. Untuk tak hindari han mampu tengku. Allah telah menetapkan uronyo, tanggainya, lamjumnya, sipulannya, nerut lam maksiat modelnya. Tidak dapat kita berhindar daripada maksiat tersebut. Pasti rot kenal. Nyoke yang maksud Luqmanul Hakim, han dapat kata hindar, memang laginya ketetapan Allah. Maka sediakan tebusan. Lihatnya taubat segera. Buat ibadat sebanyak mungkin. Dan model laginya ke Allah Ta'ala yang paling galak ke katanya. Allah yang paling senang ke katanya yang ke modelnya. Kan hana dalam maksiat membecut. Allah hana senang. Allah hana galak ke manusia bila mana manusia membacut hana dalam dosa. Hana galak ke Allah. Saya kira Allah galak ke model laginya, hana lagi pegat manusia akan memandang malaikat. Awaina malaikat nggak katanya. Kebukti dah Allah yang berfirman kepada malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kan katanya ni malaikat, ya Allah, pukul nunuk pegat makhluk yang imroro darah sampai kerodo yang akan irilah dunia, padahal kamu senantiasa bertasbih kepadamu, berzikir kepadamu. Berarti awaina malaikat cukup taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hantam pernah maksiat kepada Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah segalanya dilakukan. Malaikat yang tanggung arah, gugulam arah sakai. Dari pun geyo gulam sampai orangnya gulam nak keinginan untuk pedua. Gulam punya geyo gulam bagdanya kabrosa kata tiya dengu. Nyandung taat malaikat, tidak pernah maksiat kepada Allah. Tapi Allah tidak senang kepada malaikat, lebih senang kepada manusia. Bahkan dalam hadis kudusi Allah berfirman, seandainya manusia yang telah aku ciptakan itu tidak mau berbuat dosa, kemudian dia itu bertobat kepadaku, maka sungguh aku akan menciptakan makhluk model lain. Ya, negara. Jadi yang paling senang Allah putra. Rut la maksiat, wataka rut la maksiat, segera taubat kepada Allah. Karena dengan bertobat kepada Allah, ketika itu kita menampakkan rasa rendah di hadapan Allah. Ketika kita memohon kepada Allah, ketika itu menampakkan bahwa kita ini kecil di hadapan Allah, bahwa kita ini hina di hadapan Allah. Tidak ada yang mampu kita lakukan secara pribadi tanpa bantuan daripada Allah. Tiada artinya kita di hadapan Allah karena kita itu merasa hina. Allah kau galak kakak pubut draw ke ya ne. Dak kita nyong perumah kalau ganyan cit. Ya ne. Menyapur rumah itu pangki yang merayuk tu kah namanya kalau kan dak tari tanah tak ada ujit. Tapi ada ikut mas nyempunyung ti sang lagi mu bibit sang. Ya nakalan ti mana ni. Allah lebih berhak mendapatkan pujian. Getanyo manusia yang hana hak mendapatkan pujian, ketika dipuji meri bau tu. Meri penyung. Allah yang lebih berhak dipuji, maka Allah pun akan senang ketika dipuji. Di antara cara puja Allah pakiban, itulah dengan perbuatan, itu pujian yang termulia. Dengan perbuatan, ketika jatuh dalam maksiat, segera nyawa yang paling gak ada. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau untuk mencapai ampunan Tuhanmu. Pumana sari'u leureun la maksiat berbagai-bagai taubat. Tujuan untuk menyegerakan diri mendapatkan surga yang luahnya 7 lapis langit melebihi dan 7 lapis bumi melebihi. Kesawa kepersiap surganya wa'iddat lil muttaqin, kepada urang-urang yang takwa. Dah urang takwa, urang taat, dah urang taat, urang yang ya ke Allah, dah urang yang ya ke Allah, lihat maksiat langsung tahu nyangkanya. Kesawa kepersiap surga ku urang yang tem taubat dari dosa. Kan ku urang yang hantam dosa betulah.
Jadi kesau ke persiap syurga. Ke orang yang tim taubat dari kan ke orang yang hantam pernah dosa. Bahkan kan kenan karena hana orang modalnya. Hana orang yang hantam na dosa hana kecuali Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul lebih tinggi daripada menyerta kita nyopan tenggu. Da ulama tathat pidan. Da urang tasawuf tathat pidan. Apakah orang tasawuf itu tidak berdosa? Tetap berdosa. Cuma langsung segera taubat kepada Allah. Bahkan ulama-ulama tasawuf menjadikan maksiat yang dicampakkan dirinya oleh Allah dalam maksiat tersebut suatu kebahagiaan. Kan bahagia lampu pun maksiat masa lampu. Suatu kebahagiaan. Berarti Allah kagak tegur lamlun untuk guyu putawalun ngendra ke Allah. Sama dalam maksiat. Maka para aulia bertambah-tambah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi merasa Allah getegur. Sahab getiak lah maksiat kagak tegur lom ya Allah Taala. Berarti ibadat lom berasa kalau cukup. Berarti kita tambah lom. Sahab lom lah maksiat getingkatkan lom. Sahab lom lah maksiat getingkatkan lom. Maka tidak ada aulia yang tidak berbuat salah dan tidak ada aulia yang tidak berbuat dosa. Yang hana dosa tok Nabi dan Rasul karena memang maksum gejaga oleh Allah Taala. Mamanya kita nyo dengku nyo siraga dosa, nya tiada boleh pegali. Hana dosa baba, dosa mata dah yo. Hana dosa mata, bat pengo-pengo gok mupat ka dosa penyung. Hana dosa penyung ka dosa jarawa dah yo. Hana dosa jarawa ka dosa perut, pupu apa jauh leh. Hana dosa perut ka dosa hati pakiban beruzan de gok. Tanya si ubo dosa de. Maka uwo bak pertanyaan ya nyo nunggu. Putar pertanyaan ya yo. Berkontinu. Hana masalah yang baik na cita-cita. Yang kekun ulah-ulah awaikan kana rencana. Nyolok pubutnya tengok lam. Agak buntut. Nyan yang ke continue. Karena hana urung belah buntut watai talu orangnya tengok hanle hana. Apalagi dengar berita igap buat boh limboi kenang 20 juta menang. Nyan hana pu gedang kan. 8 boh ke belah limboi. Jadi na rencana aku ke, nyan kalau ke taubat, nyan mentang pernah ulah-ulah. Jadi tanya hana le rencana, lihat sabah maksiat menyesal. Bahkan ketika tengok ya Allah pakon, longlah maksiatnya ketika mengingat terlalu hina jatuh dalam maksiat, menumpahkan air mata. Bahkan dipegah oleh Rasulullah, seorang manusia yang mampu menjaga lisan dan menumpahkan air matanya dengan mengingat kemaksiatan yang dilakukannya, itu jauh lebih berharga di mata Allah. Karena lagi tengok ya Allah pakon, tapi longlah maksiatnya ya Allah. Pakon nilai haelo hindari maksiatnya. Jadi taruh imat tabat ingat pakon tapi kena ni tanya. Yang cukup muyum imat tanya mama Allah. Andai kata hana tapi buat maksiatnya, maka sungguh hana taruh imat ta. Allah gepelahi maksiatnya bak getanyo, nyak taruh imat ta, nyak merasa draw hina dan Allah itu lebih muli. Maka jika purhan maksiat bak getanyo. Nyo hino dasar hanggebi mu putus asa tunggu. Ketika getanyo tercampak dalam maksiat hanggebi berputus asa. Pukul Allah gena tiak long dalam neraka dengan sebab maksiat lagi nyok gala dendai. Kadang-kadang gena robah getanya oleh Allah dengan maksiat demikian. Nah yang urang berubah dengan sebab maksiat tenggu. Dengan sebab maksiat mubah, kan dengan sebab taat, dengan sebab maksiat. Nah contohnya gepuk ubah sirara urang dari cuma-cuma. Berakah anda cuma-cuma je? Maksiat cukup tegaya, lo minang gop dan sebagainya, karu rumah gop, irampok gop dan sebagainya. Gena ubah oleh Allah Taala dengan cuma-cuma, dengan maksiat. Sampai cuma-cuma, itamang dalam rumah gop, rupanya apa rumah jaga, gegunci aja rumah, gehubungi aja masyarakat. Ipoh dengku hanjir iso helom nyanduk ke mangulai. Yang kenyan mubah leh ipoh hanjat so helong ico le polisi pertama dalam penjara dikurung selama 2 bulan leh nyan jangankan ni cuma-cuma membarang re berjalan hajat cokli takut hanjat so helom lam ngan pua gubah ngan maksiat maka hai terjangkau tu. Kapan Allah merubah seseorang hai terjangkau
Na yang gerabah li Allah Ta'ala sirara urang ngan sebab mengan ngaurun taat. Na yang sebab ngan sebab mengan ngaurun maksiat. Nah, imangan ngawak sabu-sabu. Ikan lantuk ngan ni. Iduk lejep ia sabah kedai kopi. Ia gelonggat abe pelungkan nak katrok polisi. Itembak le polisi kenang bagi. Itembak le polisi kenang batakua. Meka ke di kalan. Leh nyantingan. Ha ni derawaku. Ya, mahan sekarang rencana. Karena waktu duk hinan kakiku pusinga ketembai lah kedua kila. Gara-gara de ikalan ni timbak meka ke hana jadai pubuat. Ngan pu mubah dengku. Ngan gara-gara imangan ngaurung pubuat maksiat. Maka kapan Allah ingin merubah seseorang, tidak ada yang tahu. Dengan sebab apa Allah merubah seseorang, itu pun tidak ada yang tahu. Jangan mandu misteri dengku. Anak tahu puwa. Karenanya rahasia Allah. Rahasia Allah. Ada yang kau dengku ya. Ya, makanya ketika orang jatuh dalam maksiat tertentu, hanya tak dengku nyancala neraka. Galan ndai. Karena ngan maksiat sabohnya niji muubah 100% berbalik arah menjadi ahli ibadat, wujudlah menjadi ahli syurga. Maka hari yang kau dulu. Oleh karenanya ketika Allah genek pihina sirara urang, lam detik tersebut menjadi hina walaupun puluhan tahun telah mulia. Dan ketika Allah ingin memuliakan sirara urang, lam detik tersebut menjadi mulia walau ratusan tahun di belakang dia itu hina. Ya, yang kau tu. Sa'labah, Syekh Barsisa, orang-orang mulia, orang-orang alim, orang-orang taat, tapi waktu kepihina li Allah, lam detik tersebut hina. Jangan contoh ke katanya mana ku? Jangan contoh ke katanya mana ku? Alinyan Sayyidina Umar dumna hina bertekad bulat ingin memenggang leher Rasulullah. Cukup hina. Si kena mulia dengan Nabi, kena puas mati Nabi. Tapi ketika Allah ingin membalik hati Sayyidina Umar bin Khattab, lam detik tunggu. Lam detik tersebut jadi mulia sehingga selama-lamanya wujud muli. Ana mustahil ba Allah tunggu. Makanya legetanya tengku han kepi berputus asa dalam kehidupan. Paka nilai lon sampai hina. Kadang-kadang ngendron merasa hinanya padahal ba urang lain dron cukup mulia. Dan jangan terlalu ego. Paka nilai cukup mulia. Kadang nganggap dron cukup mulia, bak mata gak mandum dron hina. Karena hina di mata Allah pasti hina di mata manusia. Mulia di mata Allah pasti mulia di mata manusia. Maka yang perlu tersetat mulia ba Allah ilah tunggu. Baik putus asa tunggu. Ketika kita jatuh dalam maksiat, maka tak sadari le kita memang nyo sika kehendak Allah. Sidra baik pegah bagop. Baik itu asal karena dalam salah, nya saya merupakan enggak sika kehendak Allah itu. Yang kenan lagu Allah tiba pegah kehendak Allah. Baik ngenggap, ngendra pribadi. Ketika jatuh dalam kesalahan, ketika jatuh dalam maksiat, sadari le kita dengan sepenuh hati. Puta tak sadari memang nyoka kehendak Allah, hana dapat lon hindari daripada maksiat tersebut. Tapi ya Allah, nebi kekuatan kepada lon ya Allah, agar lon mampu menghindari maksiat tersebut, agar lon mampu melaksanakan segala ibadah. Menan geyo doa tenggu. Ketika kita jatuh dalam maksiat, ketika kita jatuh dalam kesalahan, yang pertama menyadari memang kita hanya dapat tak elak daripada kesalahan tersebut. Kemudian terus berdoa, ya Allah, Nabi kemampuan kelon ya Allah. Sebagaimanakah Nabi kemampuan kepada ahli ibadah, kepada urang-urang yang drone sayang, para nabi, para aulia, para syuhada, para ulama. Nabi kena kemampuan be'elon hindari maksiat tersebut dan be'elon pubut ubena kebaji. Ya, sidra waktu pajan yang paling gak tenggu itulah ketika muhasabah. Awak tengah malam dia katanya sidra waktu kan. Muhasabah introspeksi diri. Ya Allah pakon ilun ya Allah. Tok riba yang hailun pegadah, yang lain mantu muka mampu ya Allah. Pakon ribanya nabi tu ya Allah, nabi kekuatan ya Allah. Karena yang bantu katanya tok Allah. Hana pula ke bantu wa urang. Urang tempat laki bantu nyandra ke draw hai bantu. Ba Allah laki bantu. Tadi yang masalah dengan semengut, ya Allah, ilong ya Allah yang lain bandum ka elo hindari, tapi bak semengutnya ya Allah. Asal lon pegah apa menyahana lon semengut ube otang hana mangan ya Allah. Ne pegadoh tanya ya Allah. Nah, roknyan kadang.
ataupun lambak mupat, ataupun lambak riba, ataupun lambak kun kugop, ataupun lambak provokator. Jadi yang tepunya kan roh pribadi, ataupun nampak lain ya Allah, inangnya hanjulung kanan inang ya Allah. Asal kau kanan perumah gap tua, kau perumah roh ya Allah, nepa gadah teranyan ya Allah. Kedai dah mengadu. Dari tan musuh dengan mana mi benda. Mesti bahalau benda kan. Dan doa apa Allah. Karena katanya yang doa adalah diri pribadi. Ika mana doa tunggu. Nyoba orang ramai jet le katanya tamu saham tunggu. Nyo lagi ulun tuan ni ke dron kahanan doa. Yang tuku ko taan, tuku ko malem pan depui ron. Yang tepu doa pribadi dan Allah Taala. Jet tamu saham orang. Bisa berselimut di balik jubah, bisa berselimut di balik serban, bisa berselimut di balik teluk belanga, di balik ijakrong, di balik peci dan sebagainya. Itu manusianya. Dia tak musam nunggu. Dia tak boleh mah yang kena zali. Tak pegah abad, tak boleh lembut-lembut. Gerah dengan subhanallah, lezi gaga. Tiba, astagfirullah laga. Ya. Mangkai undang masuk nunjuk undang-undangnya nunggu kan. Baca-baca, Masya Allah. Ya. Iban menyahana taubat ibadatnya hana manfaat, hana faedah ibadat, hana taubat sebab karena taubatnya pokok utama gerbang menuju taat itulah taubat. Gerbang menyegalam tak taubat sama dengan melam gerbang pigalam terus tu batai dua pagu. Anak kira taubat utama. Putra taubatnya tinggalkan maksiat, kemudian menyesali, berjanji tidak mengulang. Maka nyo yang umum katanya riba. Riba hana tak pegadah dalam udip tu. Sama dengan ibadat katanya hana faedah mentang mengantung-gantung. Karena perkara yang paling raya dalam kehidupan perkara asawa perut dengan asawati. Nyo paling raya. Asawa perut dengan asawati. Asawa perut berupa makanan, asawa ate syu'udon, ujub, riya, tamak dan sebagainya. Yang perkara yang paling raya. Karena asawa perut rela walau agad asawa ate hana faedah syid. Karena man nabata minal haram fanaru aulabeh. Asal yang itimoh daripada makanan haram, neraka kada yang paling tahu apa Nabi. Dan mungkin nunggu menya asal perut relah gad asawate nya mustahil. Mudum gad asal perut asawate kalau dia gad apalagi menyerelah asal perut. Lebih relah nunggu. Maka pokok utama asal perut. Maka di sunnah berpuasa itulah membersihkan perut. Gara-gara urohame kata puasa bati makanan baro ngembarosa yang kaje yang kakaruloh kadang biar juga deh. Man yang kaje kasau mudah-mudahan ngan sering puasa bu pijuwat. Jadi kamu kerasau hai tempi juwat Allah menyegenuk sayang ke siraro hamba karena asawajihnya na asaw haram akan tetapi asawajihnya genuk jaga di Allah baik payah tut dalam neraka tapi bulat dalam syurga gebi model lain Allah pu gebi darah mameh pu tujuan gebi darah mameh genuk kerau asaw haram li Allah Ta'ala karena menyatayu kerau ba doktor andai dipat maka yang kakak kenang darah mameh nya syukur ba Allah Ta'ala nya nunggu pakan Allah nya di antara penyakit pakan Allah gepupi jiwat getanya bisa saja tunggu bisa saja nyokan pasti bisa saja dalam tubuh getanya warna makanan haram wujud asawa getanya dengan asawa haram Allah memang sayang getanya guna jadikan getanya ke asawa syuruh gekrak maka sigalam gepu mati baik sampai mebat tubuhnya kedeh maka gepu sakit ilai gepu berat. Lebih-lebih lam kamu tunggu pada tepu ya. Sedekah gop pada dah. Kadang sibuk sabu-sabu. Kauri gop tunggu pada tepu. Han diundang han mungkin ke kata ja. Pada tepu nyan po riba boh sabu-sabu. Maka ji le tengku yang gepu pijuan kadang. Mu bulun-bulun gepu sakit ile. Watai ka pijuan baru gepu melinggai kan.
nyen kebukti rasa kasih sayang Allah. Maka na yang ledom alih riba, alih sabu-sabu lam tumbun bulat, lam bulat yang kepemati berarti ana sayang Allah. Berarti kena tiak lam neraka. Maka yang kakak kenang darah mameh ucap syukur kepada Allah Taala. Ya, yang kakak gebinada oleh Allah Taala nyen ucap syukur ba Allah. Nah hikmah di baliknya di antaranya gepegadah asal perut getanyo, asal getanyo daripada hal yang wallahu alam bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.